Assalamualaikum pasangan produktif. Saat ini untuk menjarangkan atau menunda kehamilan ada beberapa teknik atau pilihan metode kontrasepsi. Dan salah satunya teknik yang menarik untuk saya sampaikan adalah kontrasepsi IUD atau AKDR. Kenapa saya tertarik dengan IUD ini? Karena merupakan alat kontrasepsi yang paling efektif karena tidak mengandung hormonal sehingga tidak mempengaruhi siklus menstruasi menjadi kacau dan jelas tidak mempengaruhi berat badan. Tahu sendiri kan, perempuan itu gampang banget menumpuk lemak dan sulit sekali mengendalikan ke tubuh ideal. Kontrasepsi ini juga reversible, cepat sekali kembali masa suburnya. Begitu dilakukan pelepasannya sering digunakan oleh wanita di seluruh dunia. IUD intrauterine device atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim atau sering juga disebut spiral, adalah suatu benda kecil yang terbuat dari plastik yang lentur, mempunyai lilitan tembaga, dimasukkan ke dalam rahim dan dalam kavum uteri melalui vagina dan mempunyai benang sebagai usaha kontrasepsi menghalangi fertilisasi dan menyulitkan telur berimplementasi dalam uterus. Makanya kalau ada yang bilang AKDR mengganggu saat sperma, itu tidak benar karena spiral itu dimasukkan sampai kavum uteri. Padahal liang senggama hanya sampai mulut cervix. Jadi tidak akan menyentuh benda yang telah dipasang. Hanya mungkin benangnya itu yang di luar mungkin bisa terasa. Itu bisa dipotong jika kepanjangan. Jadi cara kerjanya menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba fallopian. Kemudian mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri. AKDR bekerja terutama mencegah sperma dan ovum bertemu. AKDR membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk fertilisasi. Kemudian memungkinkan untuk mencegah implementasi telur dalam uterus. Ada 3 jenis. Jenisnya ada beberapa, yaitu satu kayak cover B380 seperti ini nih. Ini. Kemudian Novate nggak ada ini saya. Terus ada Multilot 375. Kemudian yang jenis Progestin, Relation, ada Progesterat, kemudian Levonova dan Mirena. Kalau keuntungan kontrasepsi ini, kontrasepsi sangat efektif, tinggi efektivitasnya hanya 0,6 sampai 0,8 kehamilan, terjadi kehamilan per 100 perempuan dalam 1 tahun. AKDR atau IUD dapat efektif setelah pemasangan dan minim efek samping. Kemudian metode jangka panjang bisa dipakai 8 sampai 10 tahun, tidak perlu diganti. Tidak mengganggu seks dan tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. Selanjutnya sangat efektif karena tidak perlu lagi mengingat-ingat kayak seperti pil tuh. Kemudian untuk meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu takut untuk hamil. Dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah abortus. Apabila tidak terjadi infeksi, dapat digunakan sampai menopause, tidak ada interaksi dengan obat-obatan, kemudian membantu mencegah kehamilan ektopik. Keuntungannya adalah non-kontrasepsi, yaitu mengurangi kram, darah haid, insiden KET. Indikasi untuk wanita yang menginginkan alat kontrasepsi efektif jangka panjang, kemudian wanita yang menyusui, kemudian postpartum non-ASI dan post-aborsi, low risiko PMS dan pelupa, wanita yang tidak boleh pakai KB hormonal, perlu kondar, kontrasepsi, TBC pelvik, CA ginekologi, alat kelamin, anomali kavum uteri.
infeksi saluran genital, leher rahim, rongga panggul, penderita penyakit kelamin, hamil atau diduga hamil, pernah menderita radang panggul, penderita perdarahan pervaginam yang abnormal, riwayat kehamilan ektopik, dan efek sampingnya adalah perubahan siklus haid umumnya pada 3 bulan pertama dan akan berkurang setelah 3 bulan. Jadi hanya bulan pertama, kemudian haid lebih lama dan banyak, perdarahan, menorrhagis, spotting, perdarahan sedikit-sedikit, bercak antara menstruasi. Saat haid lebih sakit atau dysmenorrhea, rasa nyeri dan kejang perut, biasanya hanya beberapa saat setelah pemasangan. Gangguan pada suami, sensasi keberadaan benang IUD dirasakan sakit atau mengganggu bagi pasangan saat melakukan aktivitas seksual, seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian infeksi pelvik dan endometrium. Batasannya yaitu karena kita perlu cek ke ginekologi, perlu tenaga kesehatan yang ahli, kemudian perlu deteksi benang, tidak bisa dihentikan sendiri karena perlu tenaga ahli, meningkatkan dysmenorrhea dan perdarahan haid, kemungkinan ekspulsi atau lepas, dapat terjadi perforasi, tidak mencegah KT kehamilan ektopik di luar kandungan. IUD ini dapat dilepas sewaktu-waktu oleh kapanpun, aman jangka panjang, tidak melindungi PMS, kunjungan ulang pada 4-6 minggu pasca pasang, cek benang beberapa kali selama bulan-bulan pertama, periksa benang setelah bulan pertama hanya bila kram perut, bawah, spotting darah, pasca seks, nyeri setelah seks. Waktu pemasangan IUD setiap saat dalam 7 hari pertama haid, postpartum segera atau 48 jam pertama atau 4-6 minggu. Post abortus, kunjungan ulang setelah pemasangan IUD menurut BKKBN yaitu 1 minggu pasca pemasangan, 2 bulan pasca pemasangan, setiap 6 bulan berikutnya, 1 tahun sekali bila terlambat haid 1 minggu. Kemudian ada perdarahan banyak dan tidak teratur. Nah, pasangan produktif setelah mengetahui berbagai hal tentang IUD, silahkan dipakai sebagai bahan pertimbangan atau menjadi salah satu metode yang Anda pilih. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa menunda kehamilan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.